Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Ghazali kembali di channel ini kita akan membahas tentang investasi emas. Tapi sebelum lanjut, agar kita bisa konsisten membahas tentang topik-topik mengenai financial planning, keuangan keluarga, investasi, asuransi, dan keuangan usaha kecil, support channel ini dengan cara yang sangat sederhana. Cukup subscribe saja, maka Anda sudah bisa mensupport channel kami. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share di video ini. Video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa membeli emas yang lebih besar itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan membeli emas yang lebih kecil. Membeli LM pecahan besar itu bisa dikatakan sudah menguntungkan dibandingkan dengan beli emas yang lebih kecil tanpa kita harus menjualnya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat perbandingan harga LM hari ini. Agar bisa konsisten membandingkan, kita harus membandingkan di hari yang sama. Oke, katakanlah hari ini tanggal 9 Juli 2020, kita buka saja website logamulia.com. Ini adalah websitenya milik PT Antam, produsen LM di Indonesia. Di situ akan terlihat bahwa pecahan yang setengah gram harganya, pecahan setengah gram, menurut website itu pecahan setengah gram ini harganya adalah Rp500.000 satu keping. Jadi satu emas yang kecil ini harganya Rp500.000 satu keping. Sedangkan kalau yang 1 gram itu Rp940.000 satu keping. Ini 500.000, ini 910.000. Padahal yang setengah keping kalau kita beli 2 itu beratnya sama dengan yang 1 gram. Yang setengah gram kita beli 2 beratnya sama dengan yang 1 gram. Tapi kalau kita beli 2 yang setengah gram ini, maka total uang kita keluarkan adalah Rp1 juta. Sedangkan kalau kita beli yang ini langsung 1 keping 1 gram, maka kita hanya keluar uang Rp940.000. Dari sini kita bisa bilang bahwa kita sudah hemat Rp60.000 dengan beli yang 1 gram sekaligus. Sekarang kita bandingkan yang 1 gram. 1 gram ini harganya Rp940.000. Kalau kita beli 5 keping yang Rp940.000, maka kita akan ketemu totalnya Rp4.700.000. Padahal kalau kita beli langsung yang 5 gram, 1 keping 5 gram, maka kita hanya perlu keluar uang Rp4.480.000. Dibeli 5 yang seperti ini total Rp4.700.000, beli 1 yang ini total Rp4.480.000, sehingga kita bisa hemat Rp220.000 dengan cara beli yang 5 gram sekaligus. Kalau kita mau lebih ekstrim lagi, yang 5 gram ini tadi harganya Rp4.480.000, lalu kita langsung beli yang 50 gram. 50 gram ini harganya Rp8.895.000. Jadi kalau beli yang 5 gram 10, maka kita harus merogoh uang kita Rp44.800.000. Sedangkan kalau yang 50 gram ini kita cuma perlu merogoh uang Rp44.145.000. Jadi kita bisa hemat Rp655.000 hanya dengan beli yang ini. Lebih ekstrim lagi kalau teman-teman katakanlah beli yang 1 gram, mungkin setiap 1 bulan sekali selama 100 bulan, atau 1 gram 1 bulan 2 minggu sekali selama 50 bulan, katakan beli 1 gram sebanyak 100 keping, maka teman-teman perlu keluar uang Rp94 juta. Sedangkan kalau kita beli langsung yang pecahan 100 gram hanya perlu keluar uang Rp88.212.000, sehingga kita bisa hemat Rp5.788.000. Jadi kesimpulannya adalah semakin kita beli yang pecahan yang lebih besar, maka kita bisa untung sejak beli. Maksudnya untung adalah kita sudah melakukan penghematan ratusan ribu sampai jutaan rupiah karena kita beli pecahan yang lebih besar. Oke, yang jadi masalah adalah bagaimana kalau misalnya dananya tidak cukup untuk beli yang 100 gram sekaligus, dananya kurang untuk beli yang 50 gram sekaligus, dananya tidak cukup untuk beli yang 25 gram, 10 gram atau 5 gram. Maka teman-teman gak usah khawatir, daripada kemudian tidak investasi, ya ada 3 alternatif yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap mencapai target kepemilikan emas dengan gram tertentu walaupun mungkin dengan cara yang sedikit lebih mahal.
Yang pertama, cara pertama ya sebagaimana biasa kita beli saja langsung yang pecahan kecil-kecil seperti ini. Misalnya kalau punya target punya 50 gram emas dalam waktu sekian bulan tertentu, maka ya sudah 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram setiap bulan, maka dalam waktu 50 bulan bisa punya tercapai target 50 gram tersebut. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara cicil emas. Cicil emas ini adanya di perbankan syariah. Perbankan syariah menyediakan layanan cicil emas di mana kalau kita katakanlah beli emas yang 50 gram, dibeli dengan harga hari ini. Saya ulangi, kalau cicil emas yang terjadi adalah kita beli 50 gram di harga hari ini plus margin penjualan, harga hari ini plus margin penjualan dibagi dengan jangka waktu. Misalnya 50 gram harga hari ini 44.145.000 plus margin, ya cek sendiri ke bank lah, saya tidak mau saling membandingkan tiap bank, Anda harus datang sendiri ke banknya. Katakanlah contoh saja biar gampang hitung, ada margin misalnya 5.855.000 biar pas, sehingga totalnya yang harus Anda bayar adalah 45 juta. 45 juta tersebut katakanlah kemudian dibagi dalam waktu ya misalnya 1 tahun. Berarti 45 juta dibagi 12, maka yang harus Anda bayar adalah 45 juta per 12 setiap bulannya dan fix. Saya ulangi, fix. Jadi ada cara yang kedua adalah dengan cicil emas, yaitu beli emas secara cicilan ke bank syariah, maka yang Anda beli adalah harga emas fix hari ini ditambah dengan margin dibagi dengan jangka waktu. Itu cara yang kedua. Ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan cara menabung. Tapi tabungannya bukan tabung rupiah, tabungannya tabung emas. Karena kalau Anda menabung dalam rupiah, bisa jadi nanti tabungannya tidak mengejar kenaikan harga emas. Contohnya, saya pengen punya emas 25 gram, tapi cuma cukup uang untuk beli, ya katakan ada uang, ya misalnya ada uang sekitar 800, 900 atau sekitar 1 juta rupiah per bulan. Emas 25 gram ini sekarang harganya sekitar 22 juta. Kalau kita nabung 1 juta per bulan selama 22 bulan, maka kemudian kita punya uang 22 juta. Tapi 22 bulan lagi harga ini mungkin bukan 22 lagi, tapi mungkin 25, mungkin 28, saya nggak tahu. Kita nggak pernah bisa tahu harga di masa depan. Maka cara yang ketiga yang kita bisa lakukan untuk bisa beli 25 gram ini adalah dengan cara tabung LM. Yang ditabung bukan rupiah tapi emasnya. Caranya adalah hubungi toko-toko emas yang menyediakan fasilitas tabungan atau fasilitas pool account. Dengan pool account atau tabungan ini, katakanlah saya komitmen untuk beli yang 25 gram dengan cara per bulan saya beli pecahan 1 gram dari 25 gram ini. Jadi yang kita bayar adalah 25 gram harganya misalnya hari ini 22.112.000. Kemudian Anda beli 1 gram saja dari situ, berarti 22.112.000 dibagi 25. Nah itulah harga 1 gram, itu Anda bayar. Maka Anda punya saldo sekarang 1 gram. Bulan depannya, saya punya rezeki lebih, saya mau bayar senilai 5 gram. Berarti harga tidak mengikat. Kalau tabungan LM harga tidak mengikat. Bulan depannya misalnya harganya menjadi 23 juta, misalnya saja ya 23 juta. Kemudian Anda beli 5 gram dari ini, maka 23 juta dibagi 25 gram dikali 5. Maka kemudian dapat angka sekian, itu yang Anda bayar. Maka di bulan kedua Anda punya saldo senilai 6 gram. Karena bulan lalu bayar 1 gram, bulan ini Anda nabung 5 gram sehingga saldo Anda adalah 6 gram dari 25 gram. Terus lakukan itu sampai dengan saldo Anda mencapai 25 gram, maka kemudian Anda sudah bisa punya yang namanya LM 25 gram dengan harga yang memang harganya fluktuatif, tapi ini lebih aman karena kita sudah punya komitmen, diikat komitmen kita untuk bisa menabung yang 25 gram ini. Cara yang kedua tadi adalah dengan cara cicilan, cara yang ketiga dengan cara tabungan. Itu adalah 3 cara untuk bisa memiliki LM dengan pecahan besar walaupun dengan modal yang pas-pasan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share.
dan tentu saja subscribe channel ini. Saya Ahmad Ghazali, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.